Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Dewan Guru sekalian yang saya hormati? Oke, di dalam kondisi saat ini banyak tugas-tugas atau materi-materi tetap harus kita sampaikan. Namun tentunya ada beberapa kendala karena memang awalnya kita tidak terbiasa dengan pembelajaran daring, tapi kita harus paksakan terbiasa sekarang. Nah, salah satu kendalanya adalah bagaimana kita bisa sebagai guru memberikan soal atau tugas berupa video atau audio. Yang selama ini kita terapkan adalah yang paling mudah ialah menggunakan WhatsApp tentunya ya. Tapi ada kendala bagi guru, yaitu kendala pertama yaitu satu, kadang seringkali video yang diriman oleh para wali murid itu banyak ya jumlahnya ya. Jadi kendala teknis di handphone gurunya biasanya itu langsung ngehang. Nah, atau overload atau over video, jadi sudah tidak bisa nyimpan video lagi karena begitu banyak kiriman video atau audio dari para siswa atau murid. Nah, sekarang bagaimana cara supaya video-video tadi tetap kita bisa terima, tapi tidak disimpan di handphone kita, namun disimpan di Google Drive yang tentu penyimpanannya aman. Kita punya 15 GB gratis, penyimpanannya aman, filenya teratur dan bisa kita nilai dengan mudah, ya, tanpa harus kita manual lagi dengan media chat. Oke, langsung saja caranya, yaitu kita buka di sini Google Drive kita. Langsung buka Google Drive dan langsung kita bikin form baru. Bikin form baru di sini ya. Oke. Kemudian kita berikan judul di sini. Misalkan supaya lebih cepat, saya akan bikin tugas, misalkan tugas video atau tugas audio ya. Di sini saya berikan nama siswa, misalkan nama siswa saya rubah menjadi short answer. Kemudian jangan lupa required-nya ini diaktifkan supaya siswa mencegah siswa untuk lupa mengisi tombol untuk mengisi menu ini ya, karena penting ya. Baik, kemudian selanjutnya bisa saya isi kelas, barangkali saya rubah dengan drop down menu. Ini kita bisa isikan kelas, misalkan kelas 7, kelas 8, dan seterusnya. Baik, nah ini yang paling penting Bapak Ibu Guru, ketika kita akan memberikan tugas berupa video, setoran video atau audio, maka yang kita perlu tambahkan pertanyaannya adalah kita add question di sini dan kita pilih yang ini, file upload. Nah, ini terus setelah ini ada dialog. Tombol dialog ini langsung kita tekan continue saja. Nah, kemudian ini kita isi perintahnya. Misalkan setor atau misalkan serahkan atau kirimkan. Kirimkan tugas video berupa berupa misalkan dialog, bisa dialog bahasa Inggris, atau misalkan kalau yang tahfidz ya dan Al-Quran atau hafalan Al-Quran ya. Nah, kemudian ada beberapa tombol di sini, allow only specific file type. Kalau misalkan kita aktifkan ini, maka akan timbul beberapa tipe file. Nah, misalkan kita hanya ingin si sender atau pengirim mengirimkan dokumen saja, ini kita klik. Kalau seperti ini klik, atau hanya khusus video kita klik. Artinya ketika misalkan kita klik video saja, siswa atau wali murid tidak akan bisa mengirimkan file selain video, ya. Tapi dalam case demo ini akan saya nonaktifkan, artinya semua jenis file bisa dikirimkan ke file kita. Kemudian maksimum number of file ini kalau kita rubah, misalkan 1, ini artinya siswa atau orang tua siswa hanya bisa mengirimkan satu kali kirim file saja. Kalau misalkan 5, berarti batasannya 5. Untuk demo ini saya jadikan 1 saja. Jadi orang tua hanya bisa 1 kali upload, 1 kali mengirimkan tugas kita. Kemudian maksimum file size. Nah, ini penting juga. Di sini ada beberapa pilihan, 1 MB, 10 MB, 100 sampai 10 GB. Nah, biasanya kalau handphone itu dengan durasi 3-4 menit itu sekitar 50 sampai 70 MB. Nah, oleh karena itu kita tetap maksimalkan, batasi sampai 100 MB. Kemudian kita pilih required. Jangan lupa Ibu Bapak, karena ini sifatnya kuis, sifatnya tugas, jadi harus ada
settingan awal terlebih dahulu, ya. Saya ulangi. Kemudian ini menu, kembali ke menu gear ini ya, menu setting. Kemudian Bapak atau Ibu pilih quizzes. Kemudian aktifkan ini make this as quiz. Ketika ini tombol diaktifkan, maka formulir ini akan berfungsi sebagai quiz. Oke, kemudian ini tentunya kita rubah. Kalau ini immediately after each submission, nilai akan disubmit, akan dimunculkan ketika si siswa mensubmit. Tapi karena ini jenisnya video atau audio, tentunya harus kita review dulu. Oleh karena itu nilai itu akan kita berikan setelah siswa mengirim ya di letter. Kemudian setelah manual review dari kita. Nah, kemudian ini correct answer tidak usah karena ini manual review, point value juga nggak usah, atau mau ditempatin juga nggak masalah ya. Dalam case ini saya nonaktifkan saja. Kemudian kita tekan tombol save. Sudah, tugas ini siap dibagikan melalui media WhatsApp, media email, dan media apapun yang Bapak Ibu punya dan kuasai. Bagaimana caranya? Kita tekan tombol send di sini. Tekan tombol di sini, kita aktifkan, dapatkan linknya dengan menekan icon link seperti ini. Nah, ini linknya panjang ya Bapak Ibu. Ibu Bapak bisa shorten saja. Nah, inilah link yang akan kita bagikan ke orang tua siswa atau siswa ya pada saat sulit seperti ini. Silakan Bapak copy, Ibu copy, disalin, kemudian berikutnya saya akan demokan view-nya siswa, ya. View-nya siswa bagaimana siswa bisa mengakses file ini. Oke, file yang tadi saya dapatkan saya copy paste di sini. Oke, nah link itu bisa di-share di mana aja ya, termasuk di salah satu media yang paling populer sekarang WhatsApp. Nah, inilah Bapak Ibu tampilan siswa ketika menerima tugas dari Bapak dan Ibu. Oke, di sini bisa. Oke, sebentar ini saya isikan alamat emailnya. Nah, alamat email ini sebetulnya option saja Bu ya. Kenapa ini muncul? Karena saya tadi aktifkan di grade ini. Aktifkan grade ini secara manual rilisnya. Ya, ini secara manual. Oleh karena itu di generalnya itu langsung collect email address. Tapi ini sebenarnya bisa di nonaktifkan karena pada umumnya kita jarang familiar atau kurang familiar terhadap email. Oke, nah coba saya ulangi lagi ya, yang ini tanpa email. Oke, kemudian ini saya ulangi, jadi collect emailnya tidak ada, sudah saya nonaktifkan. Quiznya sudah letter after manual review. Coba saya kirimkan lagi ya. Kita copy, kemudian kita share ke siswa. Misalkan ini. Nah, ini tampilannya sekarang. Nah, ini tanpa alamat email. Saya misalkan saya sebagai siswa, saya tulis nama saya. Kemudian saya tekan. Nah, kalau nama siswa dan kelas ini nanti bisa di-generate Bu ya. Artinya ini dengan manual, tapi bisa juga berupa pilihan drop down ya. Oke, kemudian nah ini tugasnya, kirimkan tugas video berupa dialog bahasa Inggris. Saya sebagai siswa misalkan harus membuat videonya terlebih dahulu ya, biasanya kan di handphone ya, membuat videonya terlebih dahulu. Kemudian setelah setelah yakin atas tugas saya sudah benar, semuanya sudah benar, tinggal mengupload file. Caranya ini add file ya, add file. Kemudian saya pilih handphone file yang ada di handphone saya. Baik, untuk keperluan demo ini saya pilih sembarang aja ya Bapak Ibu, karena untuk kepentingan ini saya coba pilih yang ini. Oke, ini kemudian ada MP4 file. Coba saya open. Oke, kemudian tekan upload, maka akan mengirimkan. Nah, estimasi lamanya ini nih sama dengan estimasi ketika upload di WhatsApp. Jadi tidak terlalu lama juga ya. Ini hanya 11 MB. Sambil menunggu, setelah ini kita akan coba mereview bagaimana tugas ini sampai ke
kita sebagai guru dan bagaimana guru menilainya ya. Oke, sebentar lagi ya Pak, Bu. Nah, ini sudah, ini sebagai tampilan siswanya, kemudian saya sebagai siswa submit. Oke, ya, kemudian sudah. Nah, kemudian bagaimana di tampilan gurunya? Oke, di tampilan gurunya seperti ini. Ya, response, tekan ini, kemudian saya ekspor ke Excel. Oke, kemudian coba saya lihat linknya. Nah, ini, nah itu Ibu langsung. Jadi, file berupa video atau audio yang siswa-siswi kita kirimkan ke handphone kita akan tersimpan rapi di drive. Ini nama siswanya, kelasnya, dan ini videonya. Videonya diberikan dalam bentuk link. Bagaimana cara menilainya? Kita cuma tekan link saja ini. Tekan link ini. Maka video dari siswa tersebut akan muncul, kemudian kita nilai. Nah, mudah kan Bapak Ibu? Jadi kita review dulu videonya, tidak memberatkan handphone kita. Kemudian kita juga tidak perlu membuang memori kita terlalu banyak. Nah, seperti ini misalkan video dari siswa tersebut, kita bisa nilai langsung, misalkan nilainya 80. Ya, selesai. Nah, begitulah seterusnya Ibu Bapak. Nanti akan ada banyak video-video di video-video yang siswa-siswi kita kirimkan, banyak di sini nanti di sini kan banyak link. Pertanyaannya adalah sebenarnya disimpan di mana video ini? Video tersebut tersimpan rapi Bapak Ibu di folder drive kita ya. Jadi otomatis nanti di folder itu akan ini di sini. Nah, ini. Nah, jadi semua tugas dari siswa-siswi kita itu akan langsung tersimpan secara otomatis di folder yang sudah otomatis juga disediakan oleh Google Drive ya. Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan panduan singkat tadi bisa meringankan tugas Bapak dan Ibu. Tidak lebih dan tidak kurang. Salahnya mohon maaf. Kita akan bertemu lagi dalam edisi Google Form berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.